Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febrianti, guru mata pelajaran Geografi di SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin 12 Januari tahun 2023, saya melaksanakan praktek uji kinerja pembuatan video pembelajaran dengan materi tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi menjelang siang ya, udah mau siang. Gimana kabarnya hari ini? Biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian terus baik ya, dan tetap semangat belajarnya. Oh ya, sebelum belajar seperti biasa kita mulai berdoa dulu ya, dengan berdoa dulu. Silahkan dipimpin KM. Sebelum belajar kita berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ini sekarang kita absen dulu. Hari ini hadir semua nggak? Tapi kok berasa ada yang kurang ya? Siapa ada yang nggak masuk ya? Siapa? Siapa? Sony kenapa Sony? Oh, nggak ada keterangan. Aduh. Terus siapa lagi? Topan, kenapa Topan? Sama gue. Destri, kenapa? Oh, sakit ya? Oh iya, Destri sakit ya. Sama Maulida, kenapa? Sakit juga. Banyak yang sakit ya? Lagi musim, makanya kalian jaga kesehatan ya. Biar gak gampang sakit. Hey, sebelum memulai pelajaran, duduknya semua yang rapih dulu. Yang rapih. Kemudian bajunya juga dirapihkan. Nah, dirapihkan bajunya, duduknya yang rapi biar enak, duduknya juga yang tegak ya, biar enak untuk belajarnya. Ibu akan memutarkan video, bukan video ya, ada sedikit lah buat memotivasi kalian biar belajarnya hari ini lebih semangat. Silakan dilihat dulu. Lumayan kata-katanya, mudah-mudahan bisa lebih semangat buat belajarnya ya. Sebelum memulai pelajaran, jadi ada pretest dulu. Jadi nanti kalian mengerjakan soalnya di Google Form, linknya sama ibu dikirim ke grup kelas. Silahkan dicek grup kelasnya, kemudian dikerjakan dulu. 5 menit ya.
Udah? Udah selesai ya. Nah, oke, sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari hari ini, coba Ibu mau nanya, masih ingat nggak sama materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Coba materi apa, Cung? Ya, coba apa? Materinya tentang apa? Karakteristik lapisan bumi. Ya, karakteristik lapisan. Bumi. Terus, apa lagi? Lapisan bumi. Lapisan bumi. Coba masih ingat lapisan bumi apa aja? Coba ya. Ya, ada kerak bumi, ada mantel bumi, dan juga ada inti bumi. Oke, berarti masih pada ingat ya. Nah, materi yang dipelajari sebelumnya itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi ada kaitannya. Hari ini kita akan belajar tentang tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus dicapai. Jadi, yang pertama kompetensi dasarnya menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, atau video. Jadi nanti kalian harus bikin peta ya. Jadi hari ini ada proyeknya itu bikin peta dengan aplikasi Google My Maps. Jadi petanya peta digital ya, bukan peta yang gambar manual. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, mengklasifikasikan tenaga tektonisme, menganalisis dampak pergerakan lempeng tektonik terhadap pembentukan fitur geologi, kemudian menganalisis proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, dan membuat peta persebaran fitur geologi yang terbentuk akibat pergerakan lempeng. Berikut tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat memahami, mengklasifikasikan gerak lempeng tektonik, dan menganalisis dampak tektonisme terhadap kehidupan. Kemudian siswa bisa membuat peta persebaran fitur geologi yang terbentuk akibat pergerakan lempeng. Nah itu ya, jadi peta yang dibikinnya itu bentukan lahan atau fitur geologi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Kemudian peserta didik diharapkan dapat mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan secara jujur, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, responsif, dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah itu tujuan pembelajarannya. Untuk penilaian, nah itu kan kalian akan membuat peta ya. Nah nanti penilaiannya itu selain dari ketepatan, jadi kalian nanti harus menempatkan titik-titik lokasi peta yang sesuai dengan materi kelompok ya, nanti kan beda-beda, jadi harus sesuai lokasinya, jadi ketepatan lokasi. Kemudian jangan lupa nanti ada gambar, kemudian kesesuaian deskripsi, kemudian untuk LKPD-nya juga nanti isinya harus sesuai jawabannya dan diisi semua kolom-kolomnya ya, nanti yang di LKPD. Itu untuk teknik penilaian pembelajaran. Nah, coba perhatikan gambar, kelihatan jelas gambar-gambarnya. Nah, ini gambar apa? Gunung. Terus ini? Bukit. Ini perbukitan ya, terus? Ayo apa? Ya semacam patahan ya, jadi kayak yang patah gitu. Nah, pada saat kalian bepergian, pernahkah melihat gunung, lembah, atau jurang? Sering ya, tuh buktinya di belakang sekolah kita kelihatan ya, ada gunung. Apalagi kalau cuaca lagi cerah, kalian pasti setiap hari lihat pemandangan pegunungan ya. Terus bentuk muka bumi kita itu rata apa tidak sih? Tidak ya, tidak rata. Buktinya sekolah kita kan? Sekolah kita juga kan bentuknya enggak rata, tapi ya apa ya? Bukannya berundak-undak ya, semacam itulah ya. Pokoknya berarti ini membuktikan memang permukaan bumi kita itu tidak rata. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa enggak rata aja, tetapi
malah morfologinya itu tidak rata. Nah, nanti jawabannya akan kalian temukan setelah mempelajari materi tektonisme. Dia datang secara tak terduga kian meninggi mencak. Nah, Ibu akan putarkan dulu video buat kalian. Silahkan diperhatikan baik-baik videonya. Jadi ini juga akan berkaitan dengan materi ya. Sampai gedung bertingkat dan menghancurkan segala sesuatu yang baik. Dia datang secara tak terduga kian meninggi mencapai gedung bertingkat dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, menembus ribuan jiwa. Bukan, ini bukan monster di film populer. Saya berbicara tentang air laut biasa yang tiba-tiba menjadi tsunami. Jika Anda pikir ini tidak akan pernah mengkhawatirkan Anda, saya tidak akan begitu yakin. Bagaimana Anda mengenali ancaman yang akan datang seperti itu, dan bagaimana lautan menghasilkan gelombang mematikan seperti itu? Bahaya terbesar tsunami adalah tiba-tiba. Tak heran jika dalam bahasa Jepang, tsunami berarti gelombang di pelabuhan. Kata mereka, itu yang dipikirkan nelayan. Karena dengan tangkapan ikan, mereka mendapati pelabuhan terhancur akibat gelombang dahsyat yang tidak sempat mereka lihat. Faktanya adalah bahwa di lautan terbuka, tsunami biasanya tidak lebih tinggi dari 1 meter atau 3,3 kaki. Tapi panjangnya, yaitu jarak antara punggung bukit, ini bisa mencapai antara 100 hingga 200 km atau 60 hingga 120 mil. Itu setidaknya 1000 kali lebih besar dari ombak biasa, dan kecepatannya seperti pesawat jet, dan hanya di pesisir pantai saja. Tsunami ini dengan ukuran yang luar biasa. Jadi, bagaimana kita menjelaskan amukan elemen yang tiba-tiba ini? Angin, seperti halnya gelombang biasa, tidak ada hubungannya dengan itu. Massa air benar-benar didorong oleh gerakan kuat yang singkat dari bawah air, dan terjadi pergeseran tajam skala besar di lautan. Penyebabnya bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, ledakan, munculnya batuan dan gletser atau asteroid yang berdampak pada air. Tapi penyebab utama 88% kasus adalah seismik. Energi pendorong tsunami tidak seperti gelombang biasa melewati air, bukan di atasnya. Jadi 95% dari siklus hidup tsunami tidak terlihat oleh mata, dan hanya pada akhirnya tsunami muncul ke permukaan. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam dan selami pusat peristiwa ini bersama saya. Sampai saat lempeng litosfer kerak bumi bergeser, guncangannya sangat kuat, hampir 8 poin, yang berarti tsunami tidak dapat dihindari karena guncangan itu sebagian dasar laut naik, sementara yang lain turun, dan lautan mulai berosilasi secara vertikal, menunjukkan serangkaian global. Jika sebuah kapal duduk di atas pusat gempa ini aman. Ketinggian ombak yang menghantam sisinya sekitar 0,5 meter atau 1,64 kaki. Namun di kedalaman lautan, semuanya berguncang dari dasar hingga permukaan. Bayangkan gumpalan air yang sangat besar sekarang mengalir ke pantai, dan dengan kecepatan 400 hingga 880 km per jam atau 249 hingga 547 mil per jam, dan dalam beberapa kasus hingga 1000 km per jam atau 621 mil per jam. Udah ditonton ya videonya? Berarti video tadi itu menjelaskan tentang apa? Tsunami. Tentang tsunami ya. Jadi tsunami raksasa, tadi itu tsunami raksasa yang terjadi. Penyebabnya apa? Pergerakan lempeng. Sebenarnya ada banyak ya. Dilihat dari video tadi, penyebab tsunami itu ada banyak. Bisa gempa, terus ya letusan gunung api dan lain sebagainya. Tetapi yang paling besar itu kekuatannya yang bisa menyebabkan tsunami sampai sebesar itu adalah ya pergerakan lempeng tektonik. Nah, itu salah satu dampak yang diakibatkan dari pergerakan lempeng tektonik ya. Nah, untuk pembahasan materi, coba ini.
sambil ngebahas juga, jadi ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya. Ini bukan semangka. Jadi ada kaitan dengan materi sebelumnya. Nah, masih ingat kan tentang lapisan-lapisan bumi? Jadi planet bumi kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ada beberapa lapisan, dimulai dari yang ini, yang paling tengah. Nih, ini adalah lapisan inti bumi. Masih ingat inti bumi ada berapa? Dua ya, ada dua. Ini ada inti dalam. Ini inti dalam, kemudian ini inti luar. Kemudian ini mantel bumi. Kemudian ini ya, sebelum. Nih kelihatan kan warnanya berbeda. Kalau kerak bumi ini yang paling atas ya, ini kerak bumi. Yang warnanya paling gelap, ini kerak bumi. Kemudian ini lapisan astenosfer. Nah, kerak bumi kita, ini lapisan yang paling luar, kerak bumi kita itu bentuknya tidak utuh ya, tidak bulatan utuh kayak gini, tapi bentuknya itu seperti puzzle. Jadi kayak puzzle, tahu kan puzzle? Puzzle itu kan saling nempel satu sama lain. Nah, kerak bumi juga sama. Nah, yang puzzle itu tadi, yang kerak bumi tadi itu disebutnya dengan lempeng tektonik. Nah, itu lempeng tektonik lempeng-lempeng tektonik. Jadi saling menempel satu sama lain. Nah, tektonik lempeng itu bergerak ya. Walaupun memang pergerakannya sedikit sekali, setahunnya itu kurang lebih paling 1 sampai berapa sentil, nggak pernah sampai jauh ya, sampai berapa kilometer pergerakannya, enggak ya. Nah, kenapa bisa bergerak? Karena ingat, lapisan astenosfer ini kan tidak padat, tetapi kayak bukan jadi semi cair kayak gitu ya. Dan lempeng tektonik itu mengapung di atas lapisan astenosfer tadi, makanya bergerak. Selain itu juga karena adanya arus konveksi kan panas ya, inti bumi dan lainnya itu panas, makanya menimbulkan arus konveksi, dan itu juga mengakibatkan pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Nah, untuk lebih jelasnya pergerakan lempeng tektonik itu ada apa aja, nanti kalian bisa cari sendiri di buku paket ada ya, kalian kan pegang buku paket, bisa dibuka buku paketnya materi tektonisme. Kemudian ibu juga kirimin modul di grup, nanti bisa dicek modulnya, dan juga ada video bisa kalian cek juga, jadi bisa kalian cari sumbernya dari video buat belajar ya, atau bisa dari buku paket dan sumber lainnya. Nah, jadi selama proses pembelajaran kita, nanti kalian harus bisa menjawab pertanyaan mendasar ini. Jadi ada pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana proses tektonisme dapat mempengaruhi perubahan muka bumi. Kemudian apa saja yang termasuk gerak lempeng tektonik, dan apa pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Insya Allah nanti akan ketemu jawabannya kalau kalian sudah mulai mencari-cari materi ya, belajar. Jadi nanti harus bisa menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Jadi kebetulan kelompoknya kan udah dibikin dari pertemuan sebelumnya. Ini udah duduk semuanya sesuai kelompok ya. Ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Nah, kalian nanti harus mengerjakan LKPD. Nah, mengerjakan LKPD seperti biasa ya. LKPD-nya nanti kalian bisa scan, nanti akan ibu bagikan barcode-nya, nanti kalian scan. Jadi kalian mengerjakan LKPD-nya pakai live worksheet ya. Ini sama ibu dibagikan dulu. Silahkan di scan. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini ya.
Jadi LKPD-nya seperti ini. Udah ada yang berhasil? Udah muncul? Oh, udah pada keluar LKPD-nya. Nah, jangan lupa diisi identitasnya. Itu wajib ya, jangan sampai nanti Ibu ngenilai tapi nggak ada namanya. Nama, semester, tanggal, kelas, kelompok, semuanya wajib diisi. Kemudian dibaca juga petunjuk pengerjaan LKPD-nya ada. Terus, nah tugasnya bisa kalian lihat. Jadi nanti ada beberapa gambar di like worksheet kalian, bisa kalian cek. Nah kayak gini. Nanti silahkan dianalisis gambar-gambarnya, kemudian dideskripsikan. Ini ada beberapa pergerakan lempeng, dianalisis gambarnya, kemudian dideskripsikan ya. Dan kemudian ada bentukan hasil pergerakan lempeng tektonik juga sama, dianalisis, kemudian dideskripsikan, dan juga silahkan dijawab pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Dan tugas yang untuk poin yang keempat nih, kalian nanti proyeknya itu membuat peta ya. Jadi proyeknya itu membuat peta digital dengan menggunakan aplikasi Google My Maps. Ibu yakin kalian udah sering pakai aplikasi ini, udah dipelajarin juga sebelumnya, udah dicoba. Jadi hari ini bikin peta digital. Tiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi misalkan nih ini kelompok berapa? Kelompok 4. Nih kelompok 4 nyari apa sih materi ini yang kelompok 4? Oh iya, persebaran lembah ya, jadi lembah. Terus untuk kelompok 3 itu palung ya. Nah, jadi kalian itu harus mencari disesuaikan dengan tugas yang udah Ibu dilampirkan di LKPD. Ada di LKPD-nya untuk kelompok 1 nyari bentukan lahan hasil pergerakan tektoniknya apa? Sesar, misalkan. Terus yang kelompok 2 pegunungan ya kalau nggak salah. Terus ada lembah dan lain sebagainya. Nah, jadi silahkan dikerjakan. Untuk penilaian tadi udah Ibu sampaikan ya. Silahkan, selamat mengerjakan. Waktu untuk pengerjaan LKPD dan pembuatan petanya cuma 40 menitan. Jadi karena waktu pengerjaannya cukup singkat, jadi diharapkan waktu yang 40 menit itu dimanfaatkan sebaik mungkin dan dibagi-bagi tugasnya ya. Misalkan di dalam satu kelompok, misalkan Rizky bikin peta, Kesya misalkan nyari buat deskripsinya, kemudian yang Togu menganalisis gambar. Jadi bagi-bagi tugas biar waktunya cukup. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Jadi hasil pembuatan petanya itu dipresentasikan di depan kelas. Nah, karena waktunya juga sedikit, apabila nanti tidak cukup ya waktunya, nanti paling akan dilanjutkannya, jadi kalian diupload di medsos ya. Silahkan upload di medsos kalian, jangan lupa tag Ibu. Kemudian teman-teman yang lainnya juga ikut mengomentari itu untuk bahan penilaian ya. Selamat mengerjakan.
Oke, maaf mengganggu dulu waktunya. Nah, kita istirahat dulu sebentar biar kalian gak terlalu pusing ya. Ngerjain terus dari tadi, ada ice breaking dulu. Nah, kayak gini ya peraturannya. Kalau ibu bilang palung, berarti kalian diem. Ya. Kalau ibu bilang gunung, kalian, nah kayak gini, berarti tepuk tangan 1 kali. Itu kalau gunung. Kalau ibu bilang bukit, 2 kali. Nah, nih tepuk tangannya 2 kali. Terus kalau ibu bilang sesar, 3 kali. Sesar berapa kali? 3 kali. Kalau palung? 3 kali. Kalau gunung? 1. Bukit? 2. Oke. Berarti udah paham ya aturannya. Coba ini buat Cik pengen tahu konsentrasinya kayak gimana ya. Palung, bukit, sesar, palung, gunung, sesar, bukit, sesar, palung. Oh, berarti udah mulai konsentrasi, bagus ya. Berarti sekarang udah konsentrasi. Gunung, bukit, palung, masih belum konsentrasi. Ya, itu cuman sedikit aja ya biar kaliannya nggak jenuh, biar nggak bosan. Sekarang silahkan dilanjut lagi mengerjakan tugasnya ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Waktu pengerjaannya, jadi disimpan aja dulu. Nah, sekarang silahkan siapa yang akan presentasi, yang maju ke depan. Kelompok 1 maju, silahkan. Sekarang yang akan presentasi kelompok 1 ya. Materinya tentang persebaran sesar ya, sesar atau patahan. Mohon perhatikan, silahkan nanti jangan lupa siapkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan persebaran sesar atau patahan di daerah Pulau Jawa. Yang pertama ada sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri merupakan sesar atau patahan geser aktif yang terletak di bagian barat dari Provinsi Jawa Barat. Sesar ini memanjang mulai dari muara Sungai Cimandiri di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, lalu mengarah ke selatan, melewati Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. Di mana sesar ini mengalami pertemuan dengan sesar Lembang di wilayah Padalarang. Yang kedua, sesar Barepis di Subang. Yang ketiga, sebagai sesar aktif, sesar Cimandiri bergerak dengan kecepatan geser 4-6 mm per detik. Yang kelima ada Sesar Mataram. Sesar Mataram terletak di bagian barat Pulau Jawa, menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Sesar ini merupakan bagian dari Sesar Paru-Koro yang membentang hingga Kepulauan Nusa Tenggara. Aktivitas tektonik di sepanjang Sesar Mataram berpotensi menyebabkan gempa bumi. Presentasi ada yang mau ditanyakan? Silahkan bagi yang akan mengajukan pertanyaan angkat tangan ya. Ya. Regina. Siapa yang bertanya? Oh, ini. Salah satu sesar yang ada di Pulau Jawa adalah sesar Lembang. Apa dampak yang akan ditimbulkan apabila sesar Lembang aktif? Dampak yang akan ditimbulkan apabila sesar Lembang aktif diantaranya yang pertama gempa bumi. Aktivitas sesar yang signifikan dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Yang kedua, perubahan topografi.
Pergerakan sesar dapat menyebabkan pergeseran tanah yang signifikan yang dapat merubah topografi wilayah tersebut. Yang ketiga, perubahan drainase. Aktivitas sesar dapat mempengaruhi pola aliran air, permukaan, dan saluran air bawah tanah. Yang keempat, aktivitas vulkanik. Terkadang, sesar dan patahan berhubungan dengan aktivitas vulkanik. Yang kelima, perubahan ekosistem. Aktivitas sesar yang signifikan dapat mengganggu ekosistem di alam sekitarnya. Gimana? Udah. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Udah bagus ya, petanya udah bagus, sudah sesuai, deskripsinya ada, fotonya ada. Silakan kembali ke Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tadi proses pengerjaan proyeknya? Susah, gampang, atau gimana? Lumayan. Oh, gampang-gampang susah. Tapi udah pernah dicoba ya sebelumnya. Alhamdulillah, barusan dari presentasi kelompok yang sudah tampil, hasilnya udah cukup bagus. Kemudian juga sesuai deskripsinya, gambarnya ada, berarti kalian sudah menguasai ya. Nah, sekarang ada post-test ya buat kalian. Jadi kan tadi udah pretest, nah sekarang ada post-test. Ibu kirim lagi linknya di grup. Silahkan nanti kalian cek. Silahkan. Ada post-test buat kalian dikerjakan 5 menit ya. Udah selesai ya? Waktunya habis untuk post-testnya. Nah sekarang mari kita simpulkan materi yang udah dipelajari hari ini ya. Jadi kesimpulannya apa aja? Coba siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Oke, Sipa. Di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan kesimpulan materi hari ini. Yang pertama, gerak bumi terdiri dari beberapa lempeng tektonik yang bergerak secara relatif terhadap satu sama lain. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terjadinya berbagai fenomena geologi seperti gunung berapi, gempa bumi, dan pembentukan gunung. Yang kedua, ada 3 jenis batas lempeng. Lempeng divergen, lempeng menjauh, konvergen, lempeng bertumbukan, dan transform, lempeng saling berpapasan. Dan yang terakhir, meskipun aktivitas tektonik dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi dan letusan vulkanik, mereka juga memiliki kontribusi yang penting dalam menciptakan keragaman hayati, sumber daya alam, dan pola iklim di bumi. Terima kasih untuk Sipa, tepuk tangan buat Sipa ya. Nah, gimana selama pembelajaran hari ini? Kira-kira materinya cukup dimengerti? Mengerti. Ada kesulitan nggak di materinya? Materi tektonisme yang tadi? Namanya pabelit ya, apa aja? Konvergen, divergen, susah membedakan, mungkin transform. Jadi harus lebih teliti ya untuk membedakannya, jangan sampai nanti pas ngisi soal ketuker ya, kebalik atau ketuker. Untuk proses pembuatan petanya proyeknya aman, berarti lancar ya semuanya. Nah, untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai sekian aja ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang vulkanisme. Nah, ini juga vulkanisme. Jadi, materi vulkanisme yang kita pelajari juga ini ada kaitan dengan materi yang dipelajari dengan hari ini, bahkan dengan materi yang sebelumnya. Jadi, semuanya saling berkaitan ya, materi
vulkanisme yang akan dipelajari minggu depan. Mohon nanti dibaca dulu di rumah. Jadi ada pengetahuan awal kalian ya sebelum belajar. Jadi dipersiapkan di rumah dengan baik ya. Oke. Sampai sekian aja, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan doa biasa oleh KM. Siapkan ya. Siap. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.